Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada subuh kali ini kita lanjutkan kajian kita dalam ilmu faraid, di mana kita dalam beberapa pekan yang lalu yang sejatinya kita sampaikan, namun qadarullah Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kita untuk memberikan materi ini di saudara-saudara kita di Gorontalo, dan alhamdulillah ternyata memang apa yang disabdakan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa ilmu faraid ini adalah yunsa, ilmu yang dilupakan orang. Wa huwa awwalu syai'in yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dari umat baginda Nabi Muhammad, sehingga ketika hari pertama kami mengadakan kajian di Masjid Al-Imam Syafi'i Kota Gorontalo, apa yang dikatakan oleh jamaah, yang dikatakan oleh mereka, ini adalah baru satu-satunya kajian selama Masjid Imam Syafi'i berdiri. Jadi belum pernah ada kajian-kajian tentang ilmu faraid, tentang ilmu waris. Dan materi 1 jam ditambah dengan pertanyaan 1,5 jam. Lebih banyak materi yang kaitannya dengan menjawab pertanyaan. Bahkan setelah pertanyaan selesai,
kemudian kita berkumpul bersama jamaah, pun mereka bertanya kembali dengan permasalahan-permasalahan yang mereka hadapi. Karena ternyata banyak perkara-perkara atau kasus yang terjadi di masyarakat, mereka tidak mau buka di masyarakat umum, maunya hanya 4 mata saja. Dan ketika ditanya buku apa yang menjadi landasan kajian saya dalam masalah yang kaitannya dengan ilmu faraid ini, saya kaitkan dengan seorang ulama dari Ummul Qura, Syekh Dr. Sarhan Ibn Ghoz Al-Utsaimin. Beliau mengajar ilmu faraid di Ummul Qura, dan satu kitab yang ditulis oleh Dr. Athaullah Al-Jazairi, seorang ulama Jazair yang mengarang kitab berjudul Al-Wajiz fi Ilmil Mirath. Namun sampai saat ini saya sudah pesan buku tersebut belum juga sampai. Kenapa hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena membahas ilmu waris kalau hanya sekedar teori saja, silahkan kita pakai buku-buku yang bertebaran di masyarakat. Karena ilmu waris ini adalah ilmu yang sudah berkali-kali kita ungkapkan, yang membagi langsung adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ulama yang berani mengubah ayat-ayat terhadap bagian-bagian ahli waris. Tidak ada. Sehingga dimungkinkan semua pembahasan sama. Hanya lihat pada Maraji surah An-Nisa ayat 11, surah An-Nisa ayat 12, surah An-Nisa ayat 176. Kalau dia menepati apa yang Allah Subhanahu wa taala gariskan terhadap hudud-hudud ilmu waris ini, Allah janjikan surga. Tapi ketika orang Islam tidak mau memakai syariat Allah yang Allah telah terapkan di dalam surah An-Nisa ayat 11, 12 dan 176, maka Allah ancam dengan apa? Dengan neraka dan selama-lamanya. Ini membuktikan bahwa semua kitab-kitab yang membahas masalah ilmu waris pastinya tidak ada perbedaan-perbedaan di antara ulama di dalamnya. Sama semuanya. Permasalahannya adalah yang kita kaji, dan setiap kali saya menghadapi klien-klien di masjid yang kita cintai ini setiap hari Selasa, ini Masya Allah, muncul perkara-perkara baru, perkara kontemporer. Makanya ketika ditanya yang Ustadz kaji melalui ilmu faraid di Masjid Al-Adib itu pakai kitab apa? Saya bingung jawabnya. Kenapa bingung jawabnya? Seharusnya timbul atau muncul dari ceramah-ceramah kita, dibuatkan buku sebagai panduan bahwa ini adalah permasalahan yang kita bahas adalah permasalahan waris kontemporer. Satu masalah yang kita bahas ini, saya harus merujuk apakah ada undang-undangnya di dalam kompilasi hukum Islam yang berlaku di pengadilan agama. Apakah ada pernyataan revisi daripada undang-undang yang berlaku di Indonesia yang dilewati dan dimunculkan oleh Mahkamah Agung? Kita lihat bagaimana penjelasan para ulama-ulama dalam masalah ini. Ini luar biasa. Satu contoh, ini saya jawab pertanyaan Bapak Erwin ya. Ketika kemarin pertemuan terakhir kita sampaikan tentang penghalang-penghalang waris, beliau memberikan masukan kepada saya dan alhamdulillah. Ini yang saya harapkan, adanya critical thinking, berpikir kritis terhadap permasalahan yang ada. Karena begitulah yang terjadi ketika kami berhadapan dengan para hakim. Contoh,
Ini satu contoh dan mungkin tidak pernah ada dalam kitab-kitab para ulama, dan ini harus kita buatkan kitabnya. Dari masjid kita ini, bagi kawan-kawan yang bisa menulis dari semua ceramah saya, harus dibuatkan kitabnya, kita sumberkan dari Masjid Al-Azim keluar pembahasan semacam ini, dan ini dibahas oleh para ulama. Menduduki permasalahan yang kaitannya dengan salah satu penghalang waris, di mana kita paham di beberapa pertemuan, dan ini pertemuan terakhir pembahasan masalah yang kaitannya dengan penghalang-penghalang waris, insyaallah ta'ala. Penghalang waris itu ada dua macam. Ada syahsi, ada wasfi. Penghalang waris yang disebut dengan al-hajbu bisyahsi ini adalah penghalang waris di mana orang tersebut memang posisi pribadinya menghalangi ahli waris yang lain. Yang kita sudah sebutkan kan, bahwa ahli waris itu pada hakikatnya ada tiga nih, ya kan? Ashabul furud, asobah, sama yang terakhir yang tidak dianggap, tapi ketika tidak ada ahli waris yang lain dari ashabul furud dan asobah, dia bermain apa namanya? Tawil arham. Tiga nih, jangan dilupakan. Salah satu yang tawil arham itu adalah orang yang dekat dengan kita, bahkan keturunan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak masukkan dia sebagai ahli waris. Siapa dia, Pak? Cucu kita dari anak perempuan. Cari dimanapun, kalau ada orang yang memasukkan cucu kita dari anak perempuan kita masuk kepada ashabul furud, potong leher saya. Karena ini sudah masuk ranah yang membagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun kita punya ilmu, kita memasukkan cucu kita dari anak perempuan sebagai ashabul furud tidak boleh. Kita siapa? Ulama saya tidak bisa memberanikan diri untuk mengubah syariat ini. Nah ini dia. Kalau memang ternyata ashabul furud tidak ada, asobah tidak ada, yang main adalah dawil arham. Dia punya darah kekerabatan dengan kita, tetapi Allah tidak masukkan dia sebagai ahli waris. Salah satunya yang fenomenal adalah cucu dari anak perempuan, baik dia cucu laki maupun cucu perempuan. Di situ lihat bagiannya. Ada enggak di bawah anak perempuan ada cucu? Tidak ada. Tidak ada. Tetapi di bawah anak laki-laki ada kalimat cucu laki-laki sama cucu perempuan. Nah, kalau orang hanya menghendaki pembahasannya semacam ini, lari dia ke pengadilan, selamanya akan berantem sama hakim. Kenapa? Karena di pengadilan agama, walaupun di bawah ini tidak ada cucu dari anak perempuan, baik laki-laki maupun perempuan, di pengadilan agama derajat cucu dari anak laki-laki dengan derajat cucu dari anak perempuan disamakan. Disamakan. Kiasnya dari mana? Kiasnya dari cucu anak laki-laki dan anak perempuan. Derajat anak laki-laki sama anak perempuan sama di dalam hukum. Kalau bahas ini kan harus ada jalan keluarnya. Bagaimana kita masukin cucu anak perempuan kita terkena syariat,
Kita nggak masukin cucu anak perempuan ketika pembagian waris kita diomelin sama pengadilan. Jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah tetap dia dimasukkan sebagai cucu, dikiaskan dengan cucu dari anak laki-laki, tetapi bagiannya hanya uang kerahiman saja. Paham sampai sini? Jadi dia tidak menghendaki pembagiannya seperti syariat. Dia hanya diberikan uang kerahiman. Sama kalau saya tanya misalnya, sini saya punya cucu, ya Pak Tutang punya anak perempuan nggak? Punya anak laki-laki nggak? Kalau Pak Tutang meninggal, itu cucu dari anak perempuan Pak Tutang, ya misalnya ibunya meninggal nih, kemudian anak laki-laki yang meninggal, tinggal Pak Tutang hidup dengan cucu. Kalau Pak Tutang meninggal, maka cucu dari anak perempuan tidak dibagi secara syariat. Tega nggak? Tega nggak? Tega nggak tega? Ya. Tega. Kenapa? Syariat begitu, Ustaz. Tapi ketika nanti di masyarakat, itu Pak Tutang tega amat ya. Kenapa? Cucu dari anak laki-laki dibagi, cucu dari anak perempuan nggak dibagi. Padahal itu syariat. Maka pengadilan agama masih mengkiaskan cucu dari anak perempuan tersebut kepada anak laki-laki, cucunya, tetapi pembagiannya diserahkan kepada ahli waris, dan pilihlah yang tidak bertentangan dengan syariat. Apa? Bagian cucu dari anak laki-laki tetap dia menjadi ashabul furud, tetapi cucu dari anak perempuan dia hanya dawil arham saja. Bagiannya hanya uang kerahiman. Begitu cara menyelesaikan masalahnya. Nah, muncul lagi pertanyaan dari Pak Erwin. Kalau misalnya Bapak datang ke pengadilan, ahli waris Bapak itu hanya istri, anak perempuan, sama saudara kandung Bapak, baik laki-laki maupun perempuan. Paham? Jelas? Apa ahli warisnya? Istri, anak perempuan, mau satu, mau dua, yang penting anak perempuan. Tidak ada anak laki-laki. Tapi Bapak masih punya saudara kandung. Secara syariat, ya, saya boleh berdiri ya, seharusnya pakai alat. Secara syariat, anak perempuan ini berbeda dengan anak laki-laki. Yang pertama, anak perempuan dia adalah ashabul furud. Bagiannya jelas Allah Subhanahu wa taala firmankan ketika Allah berkata, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain. Setelahnya Allah tidak membahas masalah bagian anak laki-laki. Yang Allah jelaskan apa? Bagian anak perempuan. Kalau dia satu, bagiannya berapa? Berapa? Setengah. Kalau dia dua atau lebih, bagiannya berapa? 2/3. Itu ayatnya begitu jelaskannya. Tidak ada ayat setelah yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain menjelaskan tentang bagian anak laki-laki berapa. Karena anak laki-laki bukan ashabul furud. Dia asobah pertama, A1 dia. Kalau sudah kabar dari pemerintah A1, wah itu luar biasa. Begitu ya. Berarti kalau sudah ada A1 ini hati-hati nih. Ya, hati-hati, valid beritanya. Kalau sudah ada A1 hati-hati. Yang lain ini
bisa gugur kondisinya. Ya, lewat semuanya sama dia. Makanya bapak-bapak ketika ada pengajuan poligami, ya, ditanya kenapa bapak ngajuin poligami, ya, saya belum punya anak laki-laki, baru anak perempuan, ya, begitu. Kenapa? Karena kalau sudah anak laki-laki, maka di dalam syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali di kecil ini, anak laki-laki secara hijab syahsi, dia ketika ada ini, maka seluruh orang-orang yang ada di bawahnya dan termasuk ini yang ada di samping, ya, ini terhalang semuanya secara syariat. Ya. Ahli waris ketika ada anak laki-laki, maka cucu perempuan, cucu laki-laki dari anak laki-laki, termasuk saudara kandung daripada si ayahnya dan termasuk paman-pamannya sampai ke atas, ini terhalang semuanya, tidak dapat, karena dia punya kekuatan yang hebat luar biasa. Tetapi derajat anak perempuan bagaimana yang berlaku di pengadilan agama? Derajat anak perempuan disamakan kedudukannya dengan anak laki-laki. Ini hati-hati. Ya, kita berikan pemahaman ini kepada kaum muslimin, jangan sampai kan saya punya anak perempuan doang, Ustaz. Kenapa ketika saya datang ke pengadilan agama, hakim memutuskan bahwa saudara kandung saya tidak datang? Karena di pengadilan agama antara anak laki-laki dengan anak perempuan disamaratakan kondisinya, bahwa anak perempuan pun menghijab saudara daripada ayahnya atau menghijab pamannya. Ini masalah nggak, Pak? Kalau Bapak mengkaji secara syariah, salah, masalah. Nah, inilah Masya Allah, saya senang ada anak-anak muda yang bergabung bersama kita. Akan kemarin saya berikan wawasan kepada para santri-santri kami sebanyak 150 orang. Ketika antum berada di masyarakat, inilah kondisi di lapangan. Bagaimana cara menghadapinya? Karena hakikatnya ini sudah diputuskan oleh Mahkamah Agung dalam buku yang berkaitan dengan pedoman pelaksanaan tugas administrasi peradilan agama, buku teknis yang keluar pada tahun 2013, bahwa derajat anak laki-laki maupun perempuan serta keturunannya itu menghijab saudara kandung, ayah, saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, bahkan keturunannya dihijab oleh anak perempuan. Jalan keluarnya bagaimana, Pak, kalau begini? Ada orang yang gembira, Pak. Ya, ada orang yang gembira. Ya, siapa? Istri kita. Alhamdulillah, ya, paman-paman daripada anak saya kagak kebagian, semuanya buat saya. Kan begitu kondisi kita di lapangan, kan? Iya kan? Coba tanya, survei di masyarakat, kalau misalnya ahli warisnya istri saja, kemudian anak perempuan saja, padahal si pewaris ini punya saudara kandung, pernah nggak dibagi di masyarakat? Tidak dibagi, Pak. Nah, inilah kemudian banyak pertentangan, ajukan gugatan bahwa saya ini saudara kandung daripada ayahmu, saya ini saudara kandung daripada suamimu, tapi saya kenapa nggak dibagi? Ya, dia beralasan melalui Mahkamah Agung sebagai keputusan yang dijadikan standar oleh hakim seluruh pengadilan agama di Indonesia, maka diputuskan derajat anak perempuan sama kuatnya dengan
anak laki-laki dan dia menghijab paman daripada pewaris tersebut. Yang enak siapa? Istri kita. Tetapi nasihati. Karena di pengadilan agama, tatkala seseorang itu mendapatkan fatwa waris, ada dua macam. Ada yang hanya meminta fatwa siapa-siapa yang mendapatkan bagiannya. Ada yang langsung kepada konsep pembagiannya. Nah, ketika Bapak masukkan bahwasanya ketika ada anak perempuan itu dihijab oleh anak perempuan menghijab daripada saudara-saudara kandung pewaris, maka gunakan konsep syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan konsep pengadilan agama, karena ini bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kedepannya nanti saya perlu bala tentara yang bisa memberikan masukan kepada negara kita agar konsep semacam ini tidak diterapkan. Pertanyaannya, kenapa mereka terapkan ini? Kan tidak ujung-ujung mereka pun menerapkan tanpa ada dasarnya, iya kan? Tentunya para hakim Mahkamah Agung bukan orang-orang biasa, orang-orang yang teranalisis terhadap berbagai macam masalah luar biasa. Ya, dari mana mereka mendapatkan pernyataan, keputusan, bahkan ini hasil revisi? Dari mana, Pak? Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan dalam surah An-Nisa ayat 176 yang kaitannya dengan kalalah, ini mru'un halaka laisa lahu waladun. Waladun ini ditafsirkan oleh para ulama termasuk ketika kalalah itu tidak meninggalkan anak laki-laki dan anak perempuan. Betul, waladun itu kalau kita kaitkan secara bahasa artinya apa? Anak laki-laki, tetapi ditafsirkan oleh para ulama waladun itu adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Tetapi implementasinya di lapangan antara Ahlus Sunnah dengan Syiah berbeda. Ahlus Sunnah walaupun menafsirkan waladun itu adalah anak laki-laki dengan anak perempuan, sama penafsiran dengan Syiah, tapi implementasinya Ahlus Sunnah, kondisi yang tadi itu anak perempuan tidak menjadi hijab hirman, ya, dia hanya hijab nuqsan. Apa maksudnya? Hijab hirman itu adalah menghapus semua orang-orang yang ada di bawahnya dan hawashi sampingnya, sebagaimana kondisi ketika anak laki-laki menghalangi semua orang-orang yang ada di bawah atau ada di samping hawashi namanya, ya. Tetapi Ahlus Sunnah hanya mengatakan bahwa anak perempuan, walaupun di dalam surah An-Nisa ayat 176 ini mru'un halaka laisa lahu waladun, menafsirkan termasuk anak perempuan dalam kondisi kalimat waladun tersebut, tetapi derajatnya hanya hijab nuqsan. Apa hijab nuqsan? Hanya mengurangi bagian orang yang di bawahnya saja. Berbeda di sini sehingga Mahkamah Agung lebih memilih pendapat ulama Syiah. Makanya benar kata baginda Nabi kita Muhammad SAW bahwa ilmu waris ini adalah ilmu setengah dari ilmunya kaum muslimin. Artinya apa?
yang bagi langsung Allah. Ketika baginda Nabi mengatakan bahwa ilmu waris adalah ilmu setengahnya ilmu-ilmu Islam, maka dia terintegrasi dengan berbagai macam ilmu pengetahuan. Ilmu matematika masuk kepada pembahasan ilmu waris. Maka disayangkan ada orang yang ahli matematika, dia muslim tapi dia buta dengan ilmu waris. Dan banyak itu kejadiannya. Kenapa begitu? Karena dianggap kayaknya ribet amat ya bahas masalah waris. Kalau matematika kan udah ada rumusnya begitu. Tapi ketika yang kaitannya dengan ilmu waris, ini dapat sekian, ini dapat sekian, kemudian kalau ada ini ada lagi, ini ada yang menghijab lagi. Inilah yang kemudian banyak orang yang tidak mau mempelajari ilmu yang mulia ini. Padahal ini ilmu yang sangat penting yang ada dalam agama yang kita cintai. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya lanjutkan, ada pertanyaan silakan. Ya, silakan. Kita lihat dari koordinasi hukum yang berdasarkan pengadilan, itu kan tadi menyatakan bahwa itu bertentangan dengan syariat. Bagaimana orang-orang yang mengikuti keputusan di laporan pengadilan tersebut? Apakah dia termasuk yang berdosa? Bagaimana saat itu? Ya. Taat terhadap seseorang itu terhadap pemerintah juga wajib. Tetapi ketika taat terhadap orang yang memerintahkan kita, termasuk pemerintah memerintahkan kepada kemaksiatan, jangan ditaati. Pertanyaannya adalah, kalau memang itu menjadi aturan yang terdapat dalam kompilasi, bagaimana kondisinya dia ikuti sesuai dengan arahan Mahkamah Agung? Perbedaan pendapat ketika seseorang masuk kepada bulan Syawal atau Ramadan. Negara ini mengatur ada matlak wahid, ada matlak tsani. Alhamdulillah tahun ini awal Ramadan tidak berbeda, tapi dipastikan barangkali akhir Ramadan berbeda. Ya, akhir Ramadan berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Ya, mudah-mudahan masih tetap jaga persatuan dan kesatuan. Nah, ketika negara kita ini yang sudah mendapatkan proses itsbat untuk menetapkan satu Ramadan, ternyata secara syariat itu belum masuk, tapi kita sudah puasa, atau sebaliknya. Ya, kadang-kadang kan kita melihat Muhammadiyah misalnya, dia lebih dahulu. Kenapa? Melihat daripada konsep bukan hilal, tapi apa? Hisab. Ya, didasarkan kepada pengamatan lewat analisis daripada ilmu perbintangan dan ilmu alam semesta. Bisa saja terjadi itu kebenaran. Ya, hanya perbedaan antara berapa derajat kan itu yang dipermasalahkan. Saya sering mengikuti sidang isbat di pengadilan agama, Pak. Hanya antara setengah derajat sama 0 derajat itu dipermasalahkan. Nah, ketika ternyata memang hari ini besok nih sudah puasa, tapi kita puasa hari akan datang, siapa yang berdosa? Yang berdosa adalah orang yang menetapkan ya undang-undang itu. Kita taat sama mereka, tetapi yang membuat itulah yang nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau saya sarankan, lebih baik selama kita bisa menggugat daripada Mahkamah Agung untuk minta penetapan sesuai dengan syariat, itu lebih baik. Karena kita punya hak untuk berpenuh. Begitu, Pak. Hakikatnya ketika memang kita ikuti saja misalnya, yang berdosa bukan kita, tapi siapa? Orang yang menetapkan undang-undang itu. Paham? Apakah sebaiknya seadanya kalau kerja seperti
Sebagai kawan juga dikalikan kepada orang yang memang ambil artinya melalui mazhab. Iya, saya sarankan hanya meminta penetapan saja sebagai salah satu di antara usaha kita untuk menghormati pemerintah. Tetapi implementasinya di lapangan kita bagi sendiri. Itu yang saya gagas setiap ada orang yang konsultasi dengan kita. Ya, setiap ada orang yang konsultasi dengan kita. Dan ini bukan hanya urusan ini saja, banyak urusan-urusan di pengadilan agama seperti orang bercerai. Orang bercerai, ya, di pengadilan agama mau bapak pulang berkali-kali, kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai. Kalau itu belum diurus di pengadilan agama, udah cerai belum? Belum. Tapi secara syariat, hah? Udah kalau ada orang yang menyaksikannya. Ya. Kalau bapak mau bertindak yang sesuai syariat, mau menceraikan istri, tapi tidak dengan lewat pengadilan agama, bapak hadirkan dua saksi, saksikan saya mau ceraikan istri saya, kamu saya cerai, jatuh secara syariat. Tapi kalau bapak cuma langsung mau saya cerai, hati-hati, ya. Banyak pendapat ulama yang menganulir karena masalah ini dibahas sangat detail oleh para ulama. Takut kalau dia ternyata memang, ya, hanya bermain-main saja. Kan ada hadis yang besar, bermain-main saja jatuh. Permasalahannya adalah tidak semudah itu. Makanya ketika bahas masalah perceraian, ini ngejelimet yang terjadi di masyarakat yang ditangani oleh para ulama, mereka tidak berani, makanya kembalikan kepada bagaimana pengadilan agama. Maka ambil jalan keluarnya, kalau dia tidak mau urus di pengadilan agama dan dia mau menceraikan istrinya, panggil dua orang saksi bahwa langsung ucapkan secara pendapat ulama dari manapun mereka tidak ada perbedaan, jatuh walaupun tidak masuk ke pengadilan agama. Begitu ya. Ya, di situ ada keadilan. Ya, silakan. Tadi masalah kita sesuai dengan hukum yang tidak ada. Ya, menurut hukum yang ada, tapi dibalikkan di luar itu. Tapi misalkan istrinya harus setuju dengan di awal. Ya. Berbalikkan lagi. Ya. Harus dibalikkan lagi. Inilah fungsinya dakwah. Fungsinya dakwah kita kepada kaum muslimin. Inilah fungsinya kajian-kajian semacam ini. Karena mau tidak mau, ya, ini disertasi saya, ya, mengamati di Jeneponto banyak kasus semacam ini, maka jalan keluarnya adalah perbanyak dakwah terhadap masalah waris ini yang terjadi secara kontemporer. Insya Allah di bulan Ramadan ini akan keluar lagi satu buku. Insya Allah saya minta bantuan nanti sama Pak Amin untuk memberikan marojinya, karena status setiap hari itu hanya singkatan saja daripada status yang panjang. Insya Allah Ta'ala setelah buku satunya masih dalam revisi karena ada kesalahan dari bagian pendahuluan yang menjadi kata penghantar Ustaz Ali Saman Hasan. Jadi Masya Allah, ya, mudah-mudahan dari majelis ini dan dari markas kita punya di lantai 2 Masjid Al-Azhar ini banyak pertanyaan kaum muslimin, bahkan sampai dari luar Jakarta termasuk Bali dan Papua yang sudah bertanya kepada kita. Allah alam bisawab. Ada lagi sebelum saya lanjutkan? Tidak ada. Jadi hijab saksi itu adalah hijab yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan secara bahwa dia pribadinya memang menghalangi ahli waris yang lainnya. Yang kedua, ada hijab wasfi. Ya.
Yang ini sudah paham tadi ya? Atau saya jelaskan dulu sampai saksi saja deh. Ya, anak laki-laki tadi sudah permasalahannya kita sudah clearkan kan, bagaimana cara yang dilakukan oleh pengadilan agama terhadap anak perempuan. Ketika ada anak laki-laki, maka dia yang ada di bawah atau hawashi yang ada di samping ini terhalang semuanya, Pak. Nggak ada. Ya. Kalau ada anak perempuan, ya kita pakai lebih kepada anak perempuan, tidak bisa disamakan dengan anak laki-laki karena memang derajatnya berbeda. Kemudian ayah, ini kuncinya antara anak laki-laki sama ayah saja, karena yang dilihat dalam pembagian waris itu adalah dari sisi laki-laki. Nah, ketika ayah ada, maka kakek sama nenek pun tidak boleh dapat, dia terhalang. Termasuk yang ini nih, yang samping itu terhalang semuanya. Ya. Yang samping ini kalau dia tidak ada anak laki-laki, tidak ada ayah, ya, hanya anak perempuan saja, istri atau ibu, dia dapat. Ya. Cuma kenapa di sini kita arsipkan dari markas waris kita, kalau ada anak perempuan, anak laki-laki, suami atau istri yang menjadi mayat, ibu dan ayah, yang di dalam arsir ini adalah orang yang tidak bisa terhalang oleh siapapun. Dia wajib dibagi. Dia wajib dibagi. Sehingga ketika ada mayatnya adalah misalnya suami, ahli warisnya adalah istri, anak perempuan, anak laki-laki, ibu daripada suami kita masih ada, ayah daripada suami kita masih ada, hati-hati. Karena banyak di masyarakat, ayah sama ibunya ketika dia masih hidup, dia tidak bagi harta warisannya. Betul? Ditinggalkan ibu sama ayahnya nih. Ini nggak boleh. Ya, ini real di masyarakat saya dapati semua harta si mayatnya ini, si suaminya, ya, dikuasai oleh istri dengan anggapan nanti anak perempuan saya, anak laki-laki saya kan masih butuh biaya hidup dan pendidikan. Padahal kalau dia suami menjadi mayat yang menjadi pewaris, tidak ada ucapan tentang wasiatnya sedikit pun, ya, maka otomatis ketika suaminya itu wafat dan hutangnya sudah dibayarkan, wasiatnya sudah ditunaikan, maka secara ijbari bahwa ayah dan ibunya dapat masing-masing 1/6. Ayahnya 1/6, ibunya 1/6. Bukan 1/6 dibagi 2. Penyimpangan ini terjadi di masyarakat, Pak. Kalau ada suaminya wafat, ya, biasanya tuh hartanya diambil semua oleh istrinya, gitu. Ya, paham sampai sini? Paham. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Untuk pertemuan selanjutnya saya akan bahas masalah yang kaitannya dengan hijab wasfi, karena pembahasan hijab wasfi ini banyak banget, Pak. Termasuk yang sering ditanyakan, anak hasil zina bagaimana, Ustaz? Ya, ini harus dibahas. Salah satunya, ya, anak hasil zina ini bagaimana? Apakah dia mendapatkan warisan atau dia terhalang mendapatkan warisan? Ini dibahas oleh para ulama sampai detail. Bahkan ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Ya, apakah dia nikahi wanita yang dizinahinya atau tidak? Ini masya Allah luar biasa. Termasuk murtad. Ya, misalnya ayahnya sudah meninggal, ketika meninggal posisinya dia belum murtad. Ya, pas mau dibagi-bagi warisan dia murtad. Ya, ini gimana caranya? Ini pun dibahas oleh para ulama. Termasuk di dalamnya yang fenomenal saat ini, banyak
istilahnya kondisi orang berselingkuh. Ya, suaminya tidak mengetahui ternyata istrinya selingkuh, terus punya anak. Ya, nanti ada pembahasan li'an, ya, laknatnya suami terhadap istri ketika dia tidak bisa menghadirkan saksi, tapi dia yakin bahwa bayi yang dikandung di dalam perut istrinya itu bukan anak dia, tapi dia nggak punya saksi. Siapa saksi? Tapi saya yakin. Kemudian dia berli'an, ya, bersumpah di hadapan hakim, ya, dengan kekuatan yang dimiliki oleh pemahaman dia dan pengetahuan dia bahwa ini bukan anak dia. Anak li'an dapatkah warisan dari ayahnya atau hanya warisan dari ibunya saja? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada pertanyaan? Silakan. Itu kan tadi bapak ibu dari suami Ya. meninggal. Tapi kalau istri yang meninggal, bapak ibunya istri dapat nggak? Apanya? Tadi kan dikatakan Hartanya harta siapa? Hartanya. harta istri bukan? Harta istri. Harta istri. Ya misalnya istrinya meninggal, istrinya punya harta. Apakah bapaknya dapat dari harta istri? Dia harga atas. Kalau ternyata kalau mayatnya suami, maka dia ke sini. Kalau istrinya yang meninggal, berarti ke atas. Yang ini tidak dapat ayahnya ini. Istri kan? Istri meninggal, dia jadi mayat, ya kan? Ya ke sini lah. Dapat. Suami kita meninggal, suami meninggal, maka ketika suami punya ayah, ya, suami masih punya ibu, maka dia dapat warisan. Sekarang istri meninggal, ya kan? Punya harta dia, karena harta, tapi ternyata dia masih punya ayah sama punya ibu, masih dapat dia, karena dia menjadi mayatnya ke atas seperti itu. Kalau suami istri itu cerai, terus kemudian istri itu menanggung anak-anaknya. Nah, terus kemudian istri itu masih punya gonogini. Gimana? Harta gonogini secara syariat tidak ada, karena hakikatnya setiap harta itu kepemilikannya masing-masing. Ya, An-Nisa 32. Di dalam konsep pengadilan agama, maka ada harta gonogini tatkala harta itu bercampur antara penghasilan suami dengan penghasilan istri. Maka di dalam pengadilan agama, ketika tidak diketahui berapa prosentasenya, dipukul rata 50-50. Kalau ada tahu prosentasenya harta itu bercampur, maka tidak bisa 50-50. Boleh di pengadilan agama itu 70-30. Fleksibel, Pak. Cuma kadang-kadang orang nggak mau mengetahui kompilasi, dipukul rata, berarti salah tuh, bid'ah tuh, bukan. Kalau misalnya rumah itu memang bapak bangun sebelum bapak menikah dengan istri bapak, tapi ketika ibu dan bapak menjalani rumah tangga, ternyata ada genteng yang rusak. Ini sudah berkali-kali kita ucapkan ya. Terus bapak mendapatkan bantuan dari hasil kerja istri bapak, ya kan? Maka itu jadi harta istri yang bercampur, bapak keluarkan. Jangan akui mentang-mentang itu rumah dibangun sebelum dia menikah. Ketika bercerai, ngapain kamu usik-usik harta saya? Ini harta saya bangun sebelum saya menikah dengan kamu. Nggak boleh, Pak.
harus adil, jangan zalim karena ada atapnya itu hasil kerja istri, keluarkan dulu. Itu loh. Yang terjadi di masyarakat, kalau sudah bercerai kan begitu kan, nggak mau tahu, yang penting ini harta gua. Ngapain lu ngikut-ngikut, ini harta gua? Gua bangunin rumah sebelum gua menikah sama lu. Nggak boleh, Pak. Harus jelas. Maka ketika dibagi, yang 50% itu buat istri, yang 50% buat suami. Tetapi ketika si istri ini menanggung anak-anaknya yang ikut bersamanya, maka kewajiban nafkah itu dari suami. Tidak ada kewajiban nafkah dari istri buat anak-anaknya. Maka di pengadilan agama ketika dia bercerai, salah satu tuntutannya adalah nafkah anak harus diberikan berapa jatah per bulannya yang harus dikeluarkan oleh suami, termasuk nafkah yang terhutang wajib dikeluarkan ya oleh suami kepada mantan istrinya. Dan yang terakhir mut'ah, bukan kawin mut'ah, bukan. Mut'ah itu adalah pemberian suami ketika dia menggugat istrinya untuk bercerai, maka dia wajib memberikan apa yang dimaui oleh istri untuk dikabulkan perceraian itu oleh hakim. Maka wajib diberikan mut'ah oleh suami kepada calon mantan istri. Jadi dibagi-bagi dulu, dan nafkah itu bukan kewajiban istri tapi kewajiban suami. Ya, ya silakan. Tanya Ustaz, misalkan pada saat membeli suatu rumah, misalkan pada saat membeli suatu rumah, nah ini memberikan sejumlah uang kepada orang tuanya untuk membeli rumah tersebut. Jadi mungkin 50% pada saat pembelian rumah itu dikeluarkan oleh anaknya. Dan anak meninggal, tapi dia meninggalkan anak. Nah, apakah anak ini dapat warisan itu dari anak rumah tersebut setelahnya dibeli oleh orang tua? Jadi anak yang memberikan saham itu meninggal lebih dahulu. Betul. Dibandingkan dengan orang tuanya. Ya. Kalau di dalam pengadilan agama ada istilahnya ahli waris pengganti. Ya, ahli waris pengganti. Kalau anaknya meninggal lebih dahulu, ya, dia menjadi posisinya ahli waris pengganti. Cuma ketika dia punya saham kepada bapaknya, tadi 50% misalnya, itu bukan bagian daripada warisan, dia diberikan kepada anaknya atau cucunya jatuh. Ya, yang nanti warisannya yang 50% ketika kakeknya meninggal. Jadi ahli waris pengganti itu adalah salah satu problematika juga, Pak, di masyarakat kita. Ya, misalnya kemarin sudah saya jelaskan barangkali ya. Misalnya kita punya anak laki-laki sama anak perempuan, ya. Kita punya ayah, ada anak laki dengan anak perempuan. Si ayah ini ternyata masih hidup, anak laki-lakinya meninggal, ya kan? Nah, anak laki-lakinya ini masih punya keturunan, ya. Karena dia meninggal lebih dahulu, dia menjadi ahli waris pengganti dari ayahnya. Tapi ketika memang saudara perempuannya ini adalah hanya perempuan saja, disebutnya dia ahli warisnya, dia ahli waris utama, ya. Jadi dia bisa ahli waris pengganti, bisa ahli waris utama. Makanya rancu. Permasalahan ahli waris pengganti itu rancu. Ya. Karena yang ngatur manusia pasti rancu. Ya. Kalau yang ngatur Allah, insya Allah tidak masalah. Ya, seperti itu. Ya. Paham? Jadi dia menjadi ahli waris pengganti. Di pengadilan agama tetap dijadikan sebagai salah satu ahli waris. Pak, ada kaitan Pak pernyataan akad. Ini kejadian kalau begitu meninggal yang dibagikan harta pada saat ini bukan harta nilai kondisi sekarang. Karena pada saat itu
5 juta. Tapi begitu dia meninggal 10 tahun kemudian sebetulnya harganya kan 5 juta. Dan naik dikalikan kan itu wanita 2 juta. Iya. Ini ada ikhtilaf ulama, ya. Mayoritas ulama menghendaki dibagi sesuai dengan setoran pertama. Ya. Tapi Yusuf Qaradawi dan lain sebagainya, yang ulama kontemporer itu dikonversikan dengan harga sekarang. Ya. Pakai kimah, pakai harga apa namanya? Harga penyetaraan antara yang harga sekarang dengan harga yang dulu. Tetapi mayoritas ulama menghendaki dikeluarkan sesuai dengan harga yang lebih dahulu, yang sama ketika dikeluarkan dulu. Seperti itu. Allah alam bisa. Ya, terakhir barangkali ya sudah kita. Dari awal tahun yang ternyata suami meninggal, ahli warisnya perempuan 2 orang. Anak perempuan, iya harus jelas anak perempuan 2 orang. Tadi ada anak laki-laki, saya juga belum paham. Kemudian waktu suami sudah tidak ada, suami punya saudara laki-laki 4 orang. Bagiannya bagaimana? Kalau ada suami meninggal, yang ditinggalkan anak perempuan 2 orang, istrinya Di sini dari kelas istrinya masih ada. Istrinya masih ada, istri sama anak perempuan. Anak laki-laki ada enggak? Ada. Enggak ada. Maka di sini ada pembagiannya tadi, versi pengadilan dengan versi syariat. Kalau versi syariat pakai versi syariat aja, maka istrinya dapat 1/8. Ya, anak perempuannya ada berapa? 2/3 dibagi 2, sisanya buat saudara kandung daripada suami yang meninggal. Jadi sisa kalau syariat. Tapi kalau pengadilan agama, maka 2/3 itu ketika ada kelebihan lagi dibagi lagi sesuai dengan hukum yang tadi awal. Sisanya dibagi lagi 1/8 dengan 2/3, begitu caranya. Tapi saya sarankan lewat syariat saja. Ya, jangan lewat pengadilan agama walaupun kita urus di pengadilan agama. Begitu caranya. Kan? Ya, Allah alam bisawab. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Ya, Uswah. Kalau suami istri masih hidup, Ustaz, terus kemudian anak-anak kita sudah kita bagi-bagi, apakah boleh bisa Pembagian waris itu ketika antara suami atau istri meninggal, ketika dibagi-bagi sebelum meninggal namanya hibah. Boleh nggak? Boleh, silakan aja. Ya, tapi jangan dianggap warisan. Nah, ketika bapak bagi hibah, maka syarat utama tidak boleh 2/1, tapi harus bagi sama rata. Gitu caranya. Jadi kalau bapak nanti baginya 2/1, saya misalnya anak bapak, saya perempuan misalnya, saya akan bagi bapak. Hadisnya menghendaki semuanya bagi rata. Karena ada sahabat Nabi Nu'man bin Bashir yang ayahnya membagi kepada Nu'man bin Bashir, anak perempuan yang lain tidak dibagi, anak-anak yang lain tidak dibagi. Maka kata Nabi apa? Saya tidak akan menjadi saksi atas kezaliman Anda, wahai ayahnya Nu'man bin Bashir. Akhirnya apa? Kembalikan dan bagi sama rata. Ketika belum meninggal, tapi ketika sudah meninggal baru 2/1. Begitulah, masya Allah. Aturan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.